Kembali lagi di Fans Bola Unsensor, teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan konspirasi bahwa Tottenham Hotspur ingin degradasi. Terlepas ini dari pihak klub ataupun dari pemain, khususnya dari pemain, ini tentunya tuduhan serius. Ini pokoknya bukan tuduhan serius, apa yang bisa dibilang ini adalah dugaan saya. Kenapa? Soalnya ini terlalu aneh, teman-teman. Kalau kita lihat Tottenham nih belum pernah menang dari 12 Desember 28 Desember 2025. Selama 2026 Tottenham Hotspur ini belum pernah menang, ini selalu draw, kalah, bahkan uh, 1, 2, 3, 4, 5 kali kekalahan beruntun ya dialami oleh Spurs, dan kemarin pun kembali mengalami hasil buruk, yaitu hanya draw menghadapi Brighton dan Hove Albion. Tentunya ini menjadi kekhawatiran besar bagi Tottenham Hotspur, tim yang baru saja meraih Europa League tahun lalu juga memiliki kedalaman skuad yang cukup lumayan sebenarnya untuk dapat bertahan setidaknya di Liga Inggris. Namun saat ini berada di posisi ke-18. Terpaut 1 poin yang berada di atasnya itu West Ham United dengan total berapa nih? West Ham itu 32 poin dan Spurs 31 poin. Dengan catatan West Ham masih memiliki 1 pertandingan cadangan. Nanti akan menghadapi Crystal Palace ya malam ini per video ini di tag. Kenapa saya bilang bahwa Tottenham Hotspur ini ingin degradasi? Ini sebenarnya saya mengutip perkataan dari YouTuber asal Inggris Mark Goldbridge. Buat teman-teman yang ngikutin skena per MU-an pasti kenal dengan nama tersebut. Yang mengatakan bahwa Tottenham Hotspur ini memang kayaknya udah gak mau lagi bermain di Premier League. Kenapa? Soalnya pemain-pemainnya sudah tidak ada ambisi untuk berada di kompetisi ini. Tentunya dengan membuat timnya degradasi ini memudahkan mereka untuk mencari klub lain musim depan daripada ia berhasil keluar dari zona degradasi dan akan kembali bermain untuk Spurs musim depan yang memang tidak memiliki ambisi kuat untuk meraih trofi. Dan sedikit masuk akal sebenarnya argumen yang ia ucapkan, karena ini terlalu aneh menurut saya bagi Tottenham Hotspur untuk tidak bisa meraih kemenangan sejak akhir tahun lalu. Ini sudah berapa ini ya, saya hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pertandingan tanpa meraih kemenangan. Ini sangat-sangat parah guys. Dan mostly dari 15 pertandingan tersebut adalah kekalahan, bukan hasil draw. Ini sangat mengecewakan. Dan pihak dari Spurs pun melakukan pemecatan setelah ada 2 kali. Yang pertama memecat siapa ya? Ange Postecoglou di awal musim. Lalu juga mengontrak Thomas Frank, yang saya sempat melakukan salah prediksi. Kayak saya berharap Thomas Frank dapat melaju lebih jauh bersama Liverpool karena memiliki pengalaman bersama Brentford. Namun apa dapat dikata, hasil tidak seperti itu. Lalu juga ia menunjuk Igor Tudor sebagai penggantinya, pelatih yang memang so-so saat melatih Juve dan klub-klub Italia lainnya. Dan dapat kita lihat bahwa Igor Tudor menjadi salah satu pelatih terburuk dari sejarah Spurs maupun Liga Inggris karena memiliki 0% win rate atau tidak pernah meraih kemenangan sama sekali. Lalu tidak lama berselang Igor Tudor dipecat dan kini digantikan oleh De Zerbi ya, yang masuk menggantikan Igor Tudor dan belum mendapatkan hasil maksimal. So far kalah lawan Sunderland dan draw lawan Brighton and Hove Albion. De Zerbi kalau dari segi CV memang pelatih muda yang idealis, ambisius juga, cukup sukses saat melatih Brighton. Banyak masalah namun selalu kerap ataupun bermasalah dengan manajemen dan apa opsi yang bisa dipilih oleh Spurs ya, kan tidak banyak opsi juga. So De Zerbi mungkin pilihan terbaik bagi Spurs saat itu. Dan saat ini teman-teman, Spurs masih memiliki 5 laga, yaitu nanti akan menghadapi Wolves di Millennium Stadium di kandangnya Wolves. Ini tentunya menjadi
pertarungan hidup dan mati. Wolves kemungkinan besar akan terdegradasi, namun tentunya tidak ingin terlalu malu, ingin menyeret Spurs turun juga. Lalu Aston Villa yang ingin mengamankan Liga Champions, posisinya di Liga Champions, ini juga tidak mudah bagi Spurs. Dan Leeds United yang juga ingin mengamankan posisinya agar tidak terdegradasi. Dari segi posisi Leeds sudah unggul 8 poin dari Spurs. Kita lihat apakah dapat terbuang poin-poinnya. Maksud saya, apakah Leeds dapat menjaga posisi dengan keunggulan 8 poin dari zona degradasi. Tentunya Leeds perlu menang saat melawan Spurs pada di matchday ke-36. Lalu akan menghadapi Chelsea yang juga masih berjuang lolos ke Liga Champions, dan terakhir juga Everton ya, yang memang masih memiliki peluang untuk lolos ke kualifikasi Eropa, entah itu Europa League ataupun Conference League. Karena kalau kita lihat dari posisi ke-6 sampai dengan 10 itu praktis hanya berjarak 1 poin ya dari Brentford, Chelsea, dan juga Bournemouth sama-sama memiliki 48 poin. Lalu juga Brighton dan Everton 47 poin, Sunderland 46 poin, dan Fulham 45 poin. Jadi jarak dari peringkat 6 dan peringkat 12 ini cukup sangat dekat. Bahkan jika Fulham berhasil menang 45 poin, bisa langsung merangsek ke posisi 6. Posisi untuk perebutan lolos ke kompetisi Eropa sangat terbuka lebar, dan ini tentunya menjadi catatan bagi Spurs bagaimana mereka dapat mengalahkan mereka yang memang memiliki ambisi untuk ada yang mengamankan zona degradasi, ada yang ingin lolos ke kompetisi Eropa, dan Spurs juga ingin lolos dari degradasi. Dan kalau kita lihat motivasinya jauh lebih tinggi yang ingin ke kompetisi Eropa. So far Liverpool memang Tottenham ini cukup dirundung masalah. Sejak awal musim banyak pemain yang cedera, bertahap sudah mulai kembali, seperti James Maddison yang sudah mulai kembali, lalu juga ada Solanke yang sudah mulai kembali, namun masih ada beberapa nama yang cedera seperti Mo Kudus, lalu juga ada Jan Kulusevski dan Wilson Odobert, teman-teman yang mengalami cedera ACL. Cuti Romero juga cedera, dan sang kiper utama Guillermo Vicario juga cedera. Tentunya ini akan menjadi hal yang heboh, misalnya Tottenham Hotspur degradasi, karena berdasarkan artikel yang saya baca ini dari salah satu pengamat keuangan, misalkan saya ini ya akan saya cari berapa kerugian, pokoknya kerugian Spurs bila terdegradasi dari Premier League ini diprediksi atau diperkirakan akan berada sekitar di angka nggak bisa masuk guys, akan berada di sekitar 250 juta euro atau sekitar 5,9 triliun jika Spurs terdegradasi. Tentunya ini akan sangat bermasalah bagi Tottenham Hotspur. Ini berdasarkan dari pakar keuangan sepak bola ya teman-teman, Profesor Rob Wilson memperingatkan bahwa Tottenham akan mengalami krisis keuangan jika nantinya terdegradasi. Ia akan mengalami penurunan pendapatan sekitar 250 juta euro. Tentunya ini didapatkan dari penurunan pendapatan dari hak siar, penurunan tiket, penurunan ataupun pemutusan dari kontrak sponsorship, karena memang ada beberapa kontrak yang kalau misalnya Spurs terdegradasi ini akan melakukan beberapa pemotongan tentunya. Lalu juga perlu diketahui bahwa Spurs juga memiliki utang yaitu sekitar 831 juta euro, yang mana banyak banget ya guys, yang memang harus dilunasi, memang tidak dalam waktu dekat. Namun tentunya ini akan menjadi sinyal merah bagi Spurs jika terdegradasi, krisis keuangan tidak terhindarkan. Terlebih gaji pemain yang memang sangat mahal. Ini saya melihat data dari Capology. Di sini total ada sekitar 11 pemain dari Tottenham Hotspur yang gajinya lebih dari 100.000
euro per pekan. Apalagi seperti Xavi Simons yang gaji per pekannya 223.000. Lalu juga Cuti Romero juga memiliki gaji yang sama dengan Xavi Simons. James Maddison 195.000, Conor Gallagher 183.000, Randall Colomwani dan juga Muhammad Kudus memiliki gaji yang sama 172.000, Dominic Solanke 160, Dio Palinya 154, Dejan Kulusevski 126, Richarlison 103, Mickey van der Ven 103, dan sisanya memang di bawah 100 namun mepet-mepet ke 100 ya, seperti Pedro Porro 97, Dragusin 97. Tentunya ini kalau misalnya Spurs terdegradasi, skema terbesarnya adalah mereka akan melakukan bersih-bersih pemain dan menjual pemain dengan harga di bawah harga pasarnya mereka. Terutama pemain-pemain dengan gaji yang cukup tinggi seperti Xavi Simons, lalu juga Cuti Romero. Ini tentunya harus segera dibuang agar tidak menjadi beban keuangan bagi Spurs ke depannya. Kalau kita lihat pemain seperti Xavi Simons dan Cuti Romero ini per tahunnya bisa menghabiskan sekitar 14,5 juta euro per musim, dan untuk musim ini saja Spurs harus mengeluarkan sekitar 156,9 juta euro untuk gaji pemain saja. Sangat berat tentunya bagi Tottenham Hotspur harus menjual beberapa pemainnya. Kalau kita lihat dari transfer market, beberapa pemain yang bergaji tinggi seperti Cuti Romero, lalu Xavi Simons itu masih berada di harga yang cukup tinggi, itu 50 juta euro. Namun apakah Spurs akan bisa dibilang cuci gudang total? Apakah pemain-pemain tersebut dapat dijual dengan harga segitu? Bisa jadi Cuti Romero ditawar dengan harga yang lebih murah, bisa jadi 30 juta euro ataupun 25 juta euro, karena memang klub dari zona degradasi tidak ada opsi lain bagi Spurs selain menjual Cuti Romero. Jadi memang tidak punya daya tawar yang cukup tinggi, entah harus menanggung 15 juta euro selama satu musim atau ia harus menerima uang 25 juta euro atau 30 juta euro. Ada juga beberapa pemain yang memang bisa dibilang lebih mudah untuk di-cut seperti Randall Colomwani dan Joao Palinya yang memang statusnya pemain pinjaman. Lalu juga ada pemain-pemain yang ingin meninggalkan karena memang usianya sudah lama seperti Ben Davies. Ini tentunya mengurangi beban keuangan dari Spurs jika terdegradasi nanti. Namun sayangnya Spurs ini harus membayar gaji besar kepada pemain yang cedera, khususnya musim ini ya. Seperti James Maddison yang hampir satu musim ini cedera, gajinya cukup tinggi 12,6 juta euro. Lalu juga Muhammad Kudus dan juga Dejan Kulusevski yang cedera, gajinya cukup tinggi. Jadi ya pinter-pinter lah buat Tottenham Hotspur untuk mengatur siapa aja pemain yang akan bertahan, siapa yang akan pergi, dan tentunya untuk pemain-pemain muda yang memiliki ambisi tinggi dan untuk terus bermain di Premier League tentunya tidak ingin ya kembali turun kasta ke Championship. Agak berat ininya topiknya, mungkin kayak hampir setengah atau 2/3 pemain Spurs bisa jadi meninggalkan Tottenham jika Tottenham terdegradasi. Selain beban gaji yang cukup berat, yaitu untuk menyeimbangkan agar keuangan Spurs bisa tetap sehat, bisa tetap bertahan. Kalau kita lihat ini sebagai perbandingan ya teman-teman, untuk gaji di Championship sendiri tahun ini total dari semua klub, ini datanya dari Capology.com, teman-teman bisa cek sendiri. Untuk pemain dengan gaji tertinggi di Championship atau di Liga kedua, kasta kedua Liga Inggris, yaitu Harry Winks dengan 103.000 euro per minggunya. Lalu juga dari Carlo Pereira dari Leicester juga 91.000 euro. Patson Daka, Yannick Vestergaard, so far pemain-pemain yang sebelumnya memang dari Premier League. Sisanya untuk pemain yang biasa bermain di bisa dibilang Championship, untuk pemain topnya, pemain hebatnya, rata-rata rate gajinya sekitar 50.000 euro sampai dengan 40.000 euro. Tentunya ini kalau dilihat dari rate gaji pemain Spurs yang gajinya 40 sampai 50.000 euro ini praktis hanya Jet Spence, Wilson Odobert, Aaron Kinski, Souza, Brandon Austin, dan beberapa pemain akademi lainnya. Apakah Spurs akan cuci gudang
Apakah Spurs akan terdegradasi? Tentunya ini tergantung pada bagaimana manajemen, pelatih dan pemain untuk tetap ingin bertahan di Premier League. Karena kalau misalnya turun ke Championship, bukan hanya harga dirinya yang hancur, tapi keuangan Spurs juga ikut hancur. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ciao.